Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya akan membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika kuda Suraqah bin Malik terperosok ketika mengejar Rasulullah. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, cekidot. Meninggalkan kota Mekah dan hijrah ke Yatsrib bukan hal yang mudah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hijrah merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya untuk meninggalkan kampung halamannya yang tercinta. Dan banyak sekali cobaan yang menerpa ketika melakukan perjalanan hijrah ke Yatsrib. Dan ternyata masih ada satu-satunya orang kafir Quraisy yang berhasil menemukan Rasulullah dan mengejarnya, yaitu Suraqah bin Malik. Rasulullah pun memandangi kota Mekah dari Bukit Yatsrib sebelum meninggalkan kota Mekah. Rasulullah pun berkata, "Wahai kota Mekah, engkau adalah kota yang paling baik, kota yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kaumku tidak ingin melenyapkanku, maka aku pun tidak akan hijrah ke Yatsrib. Karena kota Mekah adalah kota spesial bagi Rasulullah. Di sanalah Rasulullah tumbuh dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Bertemu dengan kakek, paman, dan saudara tersayang, serta bertemu dengan Khadijah. Serta membesarkan putra-putri mereka di Mekah. Namun Rasulullah sadar saat ini kota Mekah bukan waktu yang tepat untuk dijadikan kota dakwah. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pun diperintahkan hijrah ke Yatsrib untuk melanjutkan dakwah Islam. Dan kepada Abdullah bin Uraiki, Rasulullah mempercayakan penunjuk jalannya. Di tempat lain di kota Mekah, masih ada segelintir orang yang masih tergiur iming-iming mendapatkan 100 onta. Walaupun mereka tahu sampai hari ini tidak menemukan kabar Rasulullah maupun Abu Bakar. Ketika itu Suraqah bin Malik, pemimpin Bani Madlik, asik duduk dengan semua kabilahnya di dalam sebuah majelis. Suraqah pun sudah mendengar kabar tentang sayembara, siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah dan Abu Bakar akan mendapatkan hadiah 100 onta. Seperti yang lainnya, Suraqah pun ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Tiba-tiba datang seorang dari Bani Mudlik, datang tergopoh-gopoh dan terburu-buru. Sehingga semua orang melihatnya dan sangat heran. Orang yang tergopoh-gopoh ini berkata, "Demi Allah, aku sudah melihat rombongan yang menuju Yatsrib. Rombongan tersebut sepertinya Muhammad dan kawan-kawan." Mendengar berita tersebut, Suraqah pun berusaha mencari ide agar bisa menangkap Rasulullah. Dia pun mengerlingkan matanya kepada pria yang tergopoh-gopoh tadi sebagai isyarat tutup mulut. Pria yang tergopoh-gopoh tadi mengerti akan keinginan Suraqah. Kemudian pria tergopoh-gopoh tersebut meralat ucapannya. Tapi sepertinya saya salah lihat. Sepertinya bukan Muhammad, tapi sebuah kafilah yang mencari barangnya yang hilang. Suraqah pun meyakinkannya, "Ya, bisa jadi begitu. Sepertinya belum ada yang bisa menemukan Muhammad." Sedangkan anggota Bani Mudlik pun mempercayai dan mengiyakan pimpinan mereka. Walaupun mereka semua tidak yakin dan pria yang baru datang tergopoh-gopoh pun memilih diam. Tak lama kemudian Suraqah pun undur dari majelis. Suraqah pun duduk dari tempat duduknya dengan perasaan yang sangat senang. Dia sedang memikirkan gagasan yang cemerlang yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Tamakan terhadap harta yang membuatnya sombong. Sesampainya di rumah, Suraqah pun memerintahkan budaknya untuk menyiapkan kuda. Kemudian Suraqah pun mengambil tombak dan pengundi nasib untuknya. Karena kebiasaan orang jahiliyah di masa itu adalah sering mengundi nasib,
sebelum melakukan suatu pekerjaan. Setelah semuanya siap, Suraqah pun menyusuri Laut Merah yang diduga dilewati oleh Nabi Muhammad dan kawan-kawan. Setelah lama berjalan, benar saja Suraqah pun menemukan rombongan Rasulullah. Melihat Rasulullah dan para sahabatnya kelihatan dari kejauhan, Suraqah pun tersenyum puas. Kemudian Suraqah pun mengeluarkan alat pengundi nasibnya. Dan dia mulai mengundi nasibnya dengan alat yang dibawanya. Ternyata hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Melihat hal tersebut, Suraqah menjadi kesal sendiri. Suraqah pun berkata sendiri, "Kenapa hasilnya jelek begini? Masa aku harus melepaskannya? Padahal kan udah di depan mata." Tidak, saya tidak akan melepaskan Muhammad. Sekali ini saja aku tidak mempercayai benda ini. Kemudian Suraqah pun kembali mengejarnya. Suraqah pun memacu kudanya agar lebih dekat dengan Rasulullah. Namun tiba-tiba kudanya pun terjatuh. Suraqah pun bangun dan membersihkan pakaiannya yang terkena pasir. Kemudian Suraqah pun mengundi nasibnya kembali dengan alat yang dibawanya. Namun hasilnya sama seperti sebelumnya dan Suraqah pun tidak menyukainya. Kemudian dengan penuh ambisi, Suraqah pun memacu kudanya untuk mengejar Rasulullah. Ketika kuda Suraqah melaju lebih kencang dan mendekati Rasulullah, tiba-tiba kudanya terperosok ke dalam pasir. Suraqah pun sangat marah dan mulai menyalahkan kudanya, yang selalu jatuh ketika posisinya sudah dekat dengan Rasulullah. Namun tekad Rasulullah tidak kendur. Dia mencoba mengejar Rasulullah kembali dengan semangat yang sangat tinggi. Abu Bakar pun yang melihat Suraqah mengejar dengan kecepatan tinggi, mulai mengkhawatirkan keamanan Rasulullah. Namun Rasulullah pun tetap tenang di samping Abu Bakar sambil membaca ayat suci Al-Quran. Dan Abu Bakar pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mengejar kita di sana." Rasulullah pun menjawab, "Tenang saja, wahai sahabatku. Allah ada bersama kita." Dan untuk ketiga kalinya ketika sudah mendekati Rasulullah, kuda Suraqah pun terjatuh dan terperosok. Namun kali ini lebih parah dari sebelumnya. Ketika kaki kudanya ditarik, keluar debu pasir yang sangat tebal, seolah-olah itu adalah badai pasir. Pada saat inilah Suraqah baru sadar bahwa yang dikejarnya adalah bukan orang sembarangan. Suraqah pun berkata dalam hati, "Pasti ada yang melindungi Muhammad nih, dia bukan orang sembarangan. Lebih baik aku urungkan niatku sekarang daripada aku celaka nantinya." Akhirnya Suraqah pun menyerah dan memanggil Rasulullah dari kejauhan. "Hei kalian, berhentilah, aku Suraqah bin Malik. Tunggulah aku sejenak, aku ingin menyampaikan sesuatu. Demi Allah, aku tidak membawa sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu yang mencelakai kalian." Rasulullah yang mendengar teriakan Suraqah kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, katakan kepada Suraqah apa yang engkau inginkan kepada kami." Kemudian Abu Bakar pun turun dari onta dan mendekati Suraqah. Abu Bakar bertanya kepada Suraqah, "Wahai Suraqah, apa yang engkau inginkan dari kami?" Suraqah pun menjawab, "Tuliskan surat sebagai tanda aku dengan kalian." Kemudian Rasulullah pun memerintahkan Amir bin Hurairah untuk menuliskan surat. Isi suratnya adalah tentang keamanan kepada Suraqah jika sewaktu-waktu diperlukan. Suraqah menerima surat dari Rasulullah dengan sangat senang hati. Sekarang, pandangan Suraqah kepada Rasulullah sudah berubah. Bahkan Suraqah pun menawarkan bekalnya kepada Rasulullah, namun ditolak oleh Rasulullah. Selain menolak bekal dengan halus, Rasulullah pun hanya berpesan, "Tolong rahasiakan keadaan ini ya, dari orang-orang Mekah yang mencari kami." Suraqah pun menjawab, "Baik, aku akan melakukannya." Suraqah pun memandangi Rasulullah sampai hilang dari pandangannya. Setelah itu baru Suraqah beranjak pergi menunggangi kudanya kembali.
dan memacu kudanya ke kota Mekah. Namun di tengah perjalanan Suraqah pun bertemu dengan orang-orang Quraisy. Ternyata mereka juga mencari Rasulullah dan Abu Bakar. Kali ini Suraqah merahasiakan keberadaan Rasulullah dan mengatakan kepada mereka, "Aku tidak menemukan apa-apa dari arah sana. Lebih baik kalian berhenti sampai di sini dan carilah ke tempat lain." Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika kuda Suraqah bin Malik terperosok ketika mengejar Rasulullah. Jika saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.